Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang mengizinkan ekspor benih lobster agar nelayan sejahtera. Namun mereka meminta nelayan dan budidaya lokal diperhatikan lebih baik lagi. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Yusuf Solihin yang hari ini ke DPR RI, dibukanya ekspor benih lobster membuka peluang baru bagi nelayan. Karena sebelumnya saat benih lobster dilarang ekspor, nelayan kesulitan memanfaatkan hasil tangkapan. HNSI meminta kepada Kementerian KKP untuk mengkaji beberapa potensi lobster di Indonesia dan seberapa banyak budidaya di Indonesia. Ia meminta pemerintah bijaksana menangani masalah ekspor lobster dengan mendukung budidaya lokal. Dengan kebijakan baru ini kita membuat pilihan-pilihan kepada Menteri Kelautan. Resmi secara tertulis DPP HNSI mengirim surat kepada Menteri yang pertama bahwa harus dikaji lebih mendalam berapa sih potensi benih lobster yang ada di Indonesia. Kemudian seberapa banyakkah budidaya lobster yang ada di Indonesia. Katakanlah kalau misalnya benih lobster itu tercatat 75 juta ekor per tahun, benih lobster itu, kemudian daya serap budidaya lokal itu berapa? Tapi kalau 75 juta itu bisa terserap oleh budidaya lokal, kami sangat mendukung dia budidaya lokal. Jadi tidak usah diekspor. Tapi ketika daya serap lokal itu belum, katakanlah masih ada sisa lah, lokal hanya bisa sampai 50 juta ekor, kemudian 20 ekornya boleh diekspor begitu. Kenapa? Karena nelayan-nelayan kita ini itu butuh juga hidup. Ya, kita akan hadirkan informasi bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuka keran untuk kemudian melakukan ekspor benih lobster. Ya, sebelumnya aturan atau ada pelarangan ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode sebelumnya, Susi Pujiastuti. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah menaikkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, yang salah satu aturannya mengizinkan ekspor lobster. Dengan begitu, keran ekspor benih lobster resmi dibuka dan merevisi kebijakan Menteri KKP era sebelumnya, Susi Pujiastuti, yang melarang ekspor benih lobster. Menurut Edi Prabowo, dibukanya ekspor benih lobster bertujuan untuk mensejahterakan nelayan. Menteri asal Partai Gerindra itu juga menyatakan kebijakan yang diambilnya tidak akan membuat lobster di Indonesia punah, karena 1 ekor lobster bisa bertelur sampai 1 juta. Sering dibukanya izin ekspor, sejumlah perusahaan pun berbondong-bondong mengajukan izin untuk menjadi eksportir. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi para pengusaha lobster termasuk melibatkan nelayan. Nantinya perusahaan eksportir akan diverifikasi Kementerian KKP. Namun keputusan Edi mendapatkan banyak kritikan dari sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Saat Susi menjabat, ekspor benih lobster dilarang keras dan tertuang dalam Permen KKP nomor 56 tahun 2016. Larangan Susi melarang adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster sebelum diperjualbelikan di pasar global. Selain itu, untuk menjaga populasi lobster di Laut Indonesia agar tidak langka. Selama Susi menjabat, Kementerian KKP menggagalkan sekitar 270 kasus penyeludupan benih lobster dengan nilai benih lobster mencapai puluhan hingga ratusan miliar tiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengulas terkait pro kontra ekspor lobster, sudah bergabung bersama kami Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana dan juga penasehat Menteri KKP Bidang Sosial Ekonomi Nimi Zulbainarni. Selamat sore Bu Nimi. Sore.
Bu Nimi, sejauh ini kebijakan ekspor lobster masih ramai menjadi pro kontra. Menurut Ibu, apakah memang ada yang kurang dari kebijakan ini? Oke, sorry, saya pakai masker ya, soalnya Iya, saya nggak apa-apa, di Bu. lapangan ini, jadi sedang di Brondong ya, Lamongan. Jadi terkait dengan ekspor yang sekarang lagi heboh ya. Jadi menurut hemat saya, sebenarnya kan ini adalah satu hal atau langkah yang dilakukan oleh KKP dalam hal ini, karena tadi sudah disampaikan di awal pembukaan acara ini tadi ya, katanya terjadi penyeludupan benih lobster yang kerugiannya hampir sampai ratusan miliar, kan begitu. Nah, sekarang kan kita lihat kenapa itu terjadi penyeludupan itu, ya karena memang sebelumnya itu kebijakannya itu tidak diperbolehkan menangkap dan tidak diperbolehkan untuk budidaya. Nah, itulah yang kemudian diperbaiki atau direvisi oleh Pak Edi saat ini, karena memang pada saat kebijakan yang lalu itu banyak juga nelayan yang terdampak karena hampir banyak nelayan yang bekerja di penangkapan benih lobster itu tidak bisa menyekolahkan anaknya dan mereka menjadi tidak ada pendapatan. Nah, terkait ekspor yang sekarang dibuka ini, sebenarnya revisi dari Permen 56 itu dikeluarkan Permen 12, di mana di situ disebutkan bahwa ekspor itu diperbolehkan jika ada kegiatan budidaya terlebih dahulu dan ada hatchery, kan begitu. Jadi ekspor pun dilakukan, tidak semuanya diekspor, tapi ada batasan atau kuotanya. Baik, Ibu Nimi, boleh Anda jelaskan seperti apa batasan dan kuota atau prasyarat melakukan ekspor benih lobster ini, Bu Nimi? Ya, jadi kan begini, setiap perusahaan yang mengajukan izin untuk ekspor itu, mereka kan harus melakukan budidaya dan harus melakukan juga nanti hatchery ya. Jadi dalam hal ini si perusahaan itu tidak bisa, ada 10% yang diperbolehkan untuk ekspor itu dari potensi yang ada. Jadi sebenarnya angka ini pun masih bisa kita perbaiki, kita lihat nanti situasi di lapangannya. Karena potensi daripada benih lobster ini cukup luar biasa di Indonesia ya. Angkanya tuh macam-macam, tapi kemarin setelah dihitung, karena memang kalau kita bicara sumber daya perikanan itu kan, kalau angkanya terlalu besar, khawatir terjadi eksploitasi besar-besaran. Angka potensinya terlalu kecil, yang dikhawatirkan adalah dia underestimate sehingga tidak optimal pemanfaatan dalam sumber daya lobster ini. Sehingga kemarin itu bahwa potensi benih lobster kita itu ada 6 kan benih lobster yang sebenarnya berpotensi di Indonesia, tapi yang paling populer itu kan yang disebutkan adalah pasir dan mutiara. Nah, kalau itu saja dari dua jenis itu ada sekitar 417 juta potensi daripada benih lobster itu. Kemudian yang kita harus ingat lagi adalah survival rate daripada benih lobster itu hanya 0,01%. Nah, karena dulu kebijakannya tidak memperbolehkan budidaya, sehingga ya kita harus akui juga bahwa mungkin saat ini budidaya kita teknologinya belum sebaik yang dilakukan oleh Vietnam. Jadi sebenarnya semuanya itu berjalan paralel, tidak hanya kita ekspor, terus kemudian di dalam negerinya tidak dibesarkan. Jadi justru, ya. Lantas apa jaminan bahwa dibukanya keran ekspor lobster ini tidak menjelma menjadi eksploitasi lobster Indonesia? Ya, karena di potensi yang cukup besar tadi, jadi potensi kita, bahkan dulu ya, angka yang pertama kali pernah dikeluarkan untuk potensi benih lobster kita itu ada sekitar 850 miliar. Tapi kalau kita bicara perikanan tangkap lagi, kalau kita bicara perikanan tangkap, biasanya total allowable catch-nya itu 80%. Tapi dari potensi benih yang menetas tadi itu ada sekitar 1,25 miliar benih lobster yang berpotensi ya untuk diekspor itu, dan kita ambil 50% saja total allowable catch-nya gitu. Jadi sebenarnya dalam hal pengolahan perikanan sumber daya ikan di Indonesia itu ada ditentukan total allowable catch-nya, dan itu adalah hasil kajian yang dilakukan oleh para ahli di dalamnya. Jadi Ibu Nimi, tadi Anda mengatakan bahwa pembukaan keran ekspor benih lobster ini salah satunya untuk menekan angka penyelundupan yang cukup marak. Kalau misalnya secara presentasi sejak larangan ekspor benih lobster tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, apakah ada kenaikan yang signifikan? Kalau misalnya ada, boleh sebutkan berapa persen, Ibu?
Kalau yang 5 tahun kemarin kan tidak ada kegiatan tangkap dan budidaya kan karena memang dilarang berdasarkan Permen nomor 2 ya. Angka penyelundupan, Bu, maksud kami. Oh, Kalau angka penyelundupan itu kan memang banyak tuh. Tadi kan Mbak sampaikan berapa 100 miliar. Saya bahkan dapat angka 1 triliun itu penyelundupan yang terjadi dalam hal ekspor benih lobster ini. Jadi sebenarnya langkah yang sekarang kita lakukan adalah penyelundupan itu kita atasi, uang itu bisa masuk ke dalam negara kita sehingga sektor kelautan dan perikanan kontribusinya terhadap perekonomian nasional bisa dinaikkan gitu. Kalau soal penyelundupan kan itu soal penegakan hukum, Bu. Lalu bagaimana juga mempertimbangkan ada aspek-aspek lain sehingga keran ini dibuka? Ya, jadi justru kita mempertimbangkan. Jadi itu yang saya sampaikan juga selalu. Jangan mempertentangkan antara konservasi dan ekonomi. Jadi selalu kalau misalnya ekspor seolah-olah kita mau menjual negara kita, membuat negara kita tidak menjadi sejahtera nelayannya dan sebagainya. Pada kenyataannya teknologi budidaya untuk lobster kita itu masih belum sebagus Thailand. Tapi kenapa kita nggak lakukan supaya bagus? Oh ya, kita akan lakukan ke depannya ke arah sana. Harus dilakukan. Jadi perusahaan yang melakukan ekspor itu harus melakukan budidaya dulu dan dia juga harus memiliki hatchery. Jadi ada persyaratan disebutkan di permen itu, tapi belum dilakukan sudah rame dulu kan sebenarnya. Jadi ada yang tanya ke saya, berapa Bu ekspor, angka ekspor? Belum pernah ada angka ekspor, kan kita belum pernah mulai ekspor. Oke, kita ke Pak Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia. Pak Budi, betul bahwa nelayan diuntungkan dengan dibukanya keran ekspor benih lobster? Gini Mas, pertama yang harus saya jawab, yang namanya nelayan itu kan memang kehidupannya tergantung di pesisir, di pantai, dan di laut. Ya kan? Jangankan benih lobster, benih ikan kalaupun ketangkap saja dengan alat tangkap yang merusak, tentu kita tidak diuntungkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang diuntungkan dari ekspor benih lobster ini? Jenis ikan apapun itu, sampai saat ini juga nelayan tidak diuntungkan. Mau naik, mau turun, mana tahu. Mengapa demikian Pak Budi? Berapa? Karena memang dari kasus yang tadi disampaikan oleh Ibu Jubair, bahwa yang diuntungkan dari persoalan benih lobster itu adalah memang perusahaan eksportir daripada para nelayannya itu sendiri. Sebenarnya itu. Baik. Ya. Saya langsung bertanya ke Ibu Nimi. Ibu Nimi, yang menurut Pak Budi yang diuntungkan hanya perusahaan, bukan nelayan kecil gitu. Ya, jadi sebenarnya itu yang kurang tepat ya dari yang beredar selama ini. Jadi sebenarnya kan antara perusahaan dan nelayan itu kan saling bekerja sama. Kan yang melakukan penangkapan itu kan adalah nelayan. Dan dalam hal ini juga ada ketentuan bahwa si perusahaan kalau membeli benih lobster dari nelayan itu harus harganya minimal 5.000. Dan sini sudah jelas, Pak Edi pun tegas mengatakan bahwa kalau nelayan menerima harga yang lebih rendah dari itu, laporkan dan nanti kita akan tindak. Jadi perusahaan itu kita akan cabut Pak Budi, izinnya seperti itu. Pak Budi, jadi bagi Anda penutupan atau pembukaan keran ekspor benih lobster ini tidak ada pengaruhnya bagi nelayan kecil? Oh jelas dong, begini Mbak. Yang pertama itu kan kita ya, kami ini baru pulang dari Cidaun Cianjur Mbak. Kami juga baru nyari lobster. Sebenarnya harga lobster itu ya, yang tadi bening itu hanya dihargai 2.000. Nah, kita diuntungkan kalau kita dapat lobster yang agak besar, yang jenis mutiara yang disampaikan itu hingga 70.000 ya. Kami ngebayangin kalau ini kemudian ekspor lobster ini dibuka lalu kemudian berbondong-bondong para nelayan cari lobster itu, benih lobster itu, pasti nelayan itu tidak akan dapat lobster yang lebih gede harganya, lebih tinggi harganya, tapi sudah diambil oleh para perusahaan-perusahaan tadi melalui nelayan atau karyawan perusahaannya. Saya kira itu. Jadi tidak ada sebenarnya nelayan itu tahu harga itu berapa. Lalu kalau memang harga itu yang tadi Ibu Nirma sampaikan 5.000 dan kenyataannya misalnya
dari 1.500 sampai 2.000. Lalu mekanisme penyelesaiannya bagaimana itu? Ya kan? Kita tahu lah jenis ikan yang diambil oleh nelayan itu. Mana tahu nelayan sampai sekarang itu harga misalnya rajungan berapa, udang berapa. Kan kadang tahu sampai saat ini. Yang tahu itu kan hanya eksportir, hanya pengepulnya. Tiba-tiba ini tidak ada permintaan, harga turun. Nelayan mana tahu informasi yang transparan, yang terbuka oleh perusahaan. Saya kira itu titik poinnya, saya kira, Mbak. Bu Nimi, komentar Anda. Ya, justru sekarang kita beritahu. Jadi bahwa berdasarkan permen ini keluar, jadi ada justisnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan lagi, Pak Edi itu jelas kok, Pak Menteri itu jelas menyampaikan, jika nelayan menerima harga di bawah itu, laporkan dan kemudian kami akan cabut izin daripada si perusahaan itu. Jadi sebenarnya ini kan belum terjadi ya, baru izin saja yang diurus kan gitu, tapi sudah kontroversial bahwa seolah-olah ini hanya perusahaan tertentu dan sebagainya. Padahal semuanya kan saat ini sedang dalam proses gitu. Jadi kembali lagi justru kita ingin melindungi nelayan dan kita juga ingin tadi disampaikan Pak Rudi bahwa kok nelayan kita nggak pernah sejahtera, kita nggak pernah menentukan harga dan sebagainya. Nah itulah yang sebenarnya diatur dan fungsi pengawasan juga perlu dilibatkan. Baik, Ibu Nimi, sejauh mana Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menjamin informasi fluktuasi harga ikan di pasaran ini terinformasikan dengan baik kepada para nelayan? Ya, jadi kan kalau kita bicara mengenai harga ya, jadi apalagi kan saat ini kan suasana COVID ya, jadi ini kan adalah suasana yang sebenarnya saat ini tuh sektor kelautan dan perikanan itu sebenarnya bisa menjadi sektor yang yang menjadi terkemuka dalam hal menangani COVID-19 ini kan begitu. Nah, kalau kita lihat semuanya secara parsial, jadi akhirnya semua kebijakan yang keluar itu pasti akhirnya salah pada akhirnya kan begitu. Tapi kalau coba kita melihat secara menyeluruh gitu, jadi tidak hanya berpikir bahwa kebijakan itu nanti negatif akan begini dan begitu gitu. Jadi justru saat ini kita ingin memperbaiki peraturan-peraturan yang dulu menghambat nelayan-nelayan kita. Dan satu yang kita harus ingat bahwa Indonesia itu kan negara yang panjang pantainya terpanjang di dunia. Ada yang bilang itu. Negara nomor 2 panjang pantainya di dunia setelah Kanada. Nah, kan gitu kan. Kenapa kok bukan kita yang memanfaatkan? Kita cukup bangga misalnya dengan, Vietnam berhasil budidaya lobster. Kenapa kita nggak lakukan itu? Kita bisa. Harusnya kita bisa. Nah, tapi kan tadi kembali itu semua kan tahapan-tahapan yang kita akan lalui, yang kita ingin kita berhasil seperti Vietnam. Dan Vietnam itu memang dia menerima benih lobster itu dari Indonesia selama ini. Nah, tadi penyeludupan yang tadi harusnya yang terjadi 1 triliun itu, ya kita coba untuk kita tarik itu masuk sebagai penerimaan devisa negara kita. Baik. Dan itu adalah kontribusi terhadap sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional kan. Nah, kemudian masalah harga tadi itu, disitulah muncul kan peran pemerintah dan ditetapkan bahwa harga itu kalau misalnya nelayan, saya sudah Pak Menteri itu juga sudah berkali-kali sampaikan, jika dia dan beliau pun dengan sangat terbuka bahwa kalau memang misalnya ada hal-hal yang menyimpang itu laporkan gitu. Jadi saya pikir sih ya kita coba dulu ya kebijakan itu, dan tadi Pak Budi kalau misalnya ada kekhawatiran seperti itu, dan kita punya 11 WPP loh di Indonesia itu. Tapi kan sebenarnya potensi di setiap daerah itu kan beda-beda, tidak semua daerah juga misalnya memiliki potensi lobster kan seperti itu. Jadi tidak semua daerah juga menggunakan alat tangkap yang sama dan sebagainya. Nah, tapi dalam hal lobster penangkapan ini tadi kan misalnya harus dibatasi juga berapa jumlah nelayan, berapa jumlah alat tangkapnya, karena untuk menangkap benih lobster ini alat tangkapnya yang digunakan itu sangat sederhana sekali gitu. Bu Nimi, artinya ancaman cabut izin usaha ini juga berlaku bagi siapapun eksportir yang ingin bermain, termasuk yang disebutkan satu warna politik dengan Pak Menteri. Oh iya, saya bukan orang politik ya, jadi saya nggak mau ikut-ikutan yang politik itu, tapi yang jelas bahwa Pak Menteri sampaikan kalau memang misalnya ada perusahaan dilaporkan dan itu melanggar tidak sesuai, maka ya itu akan kita akan di punishment kan, dicabut izinnya kan begitu. Dan untuk mengeluarkan izin ekspor itu kan juga ada timnya Pak Menteri, bukan Pak Menteri yang mengeluarkan itu gitu loh. Baik, saya ke Pak Budi. Pak Budi, ya. Anda sebagai nelayan kalau boleh memilih, mana yang Anda pilih? Keran ditutup atau keran dibuka, Pak Budi? Kalau saya begini, Mbak, para nelayan itu kan pinginnya ya, pertama dia punya keleluasaan menjual hasil tangkapannya secara langsung tanpa ada berapa tangan ya gitu. Yang kedua, kayak kasus lobster ini kan,
memang secara harga saya yakin itu nggak ada sampai 5.000 itu, 2.000 sampai 1.500 itu harga lobster sekarang itu, yang kecil-kecil tadi, yang bening tadi. Nah, bagi saya begini, memang ada perbedaan di zaman Ibu Susi dan zaman Pak Edi kalau saya perhatikan. Memang zaman Ibu Susi ada kekhawatiran para nelayan sehingga transaksi lobster ini mirip-mirip seperti transaksi narkoba, kira-kira begitulah. Tetapi secara bagaimana pemberdayaan terhadap nelayan lokal itu pun juga tidak dilakukan. Nah, Pak Edi ini saya melihat dia langsung cepat ya ekspor ya lobster. Tapi bagaimana nelayan lokal ini dia tidak berdayakan begitu. Justru kita malah ngasih bahan baku kepada negara Vietnam gitu kan. Lalu persoalan Kak Bu Nining tadi, kita ini masalah pengetahuan loh, masalah transformasi teknologi. Saya dari dulu jadi nelayan itu yang saya dengar itu terus transport teknologi. Saya kira ini kan lillahi ta'ala, nawaitunya yang saya kira ini belum belum ikhlas, belum betul-betul ikhlas ya. Saya kira itu hal yang perlu dilihat. Saya kira itu, Mbak. Oke, spesifik soal budidaya tadi Bu, bisa dijawab? Budidaya. Ya kan tadi, jadi artinya kan begini, itu juga kita, tadi kan ada banyak yang menyampaikan, saya tuh setuju, 100% budidaya harus kita kembangkan di dalam negeri kita. Tapi kan saat ini itu kan belum terjadi di kita. Kemudian survival rate daripada benih lobster itu kan juga sangat rendah. Daripada dia terbuang di alam, kemudian kan tadi kita buka. Dan kan ekspor itu kan juga bisa. Ya, soal infrastruktur kita Bu, bisa dijawab kan? Keran sudah dibuka, infrastruktur kita untuk budidaya sudah mumpuni tidak untuk melakukan itu? Itu yang harus dilakukan perusahaan yang eksportir itu, dia harus melakukan budidaya itu, dan kami pun menyarankan ke KKP. Pengawasannya seperti apa Ibu? Apanya? Pengawasan. Ya tadi, jadi artinya kan semua dirjen dalam hal ini harus terlibat untuk melakukan. Jadi kalau untuk budidaya, dirjen budidaya, untuk penangkapan, dirjen penangkapan, untuk pengawasan nanti dirjen pengawasan. Jadi kan karena ini peraturannya baru keluar, juknisnya pun baru disusun-susun gitu. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya ke saya, Bu, data ekspornya ada nggak? Om, kita belum pernah ekspor, datanya di mana kan gitu. Cuma yang terjadi selama ini adalah penyeludupan kan gitu. Jadi kalau data penyeludupan kita punya, tapi kalau data ekspor kita nggak punya kan begitu. Jadi tadi Pak Budi sudah jelaskan bahwa selama ini pada zamannya Bu Susi itu sama seperti ya jualan narkoba gitu mereka. Nah itu yang kita coba rapihkan dan kita jadi maksudnya kita selesaikan permasalahan itu, dilegalkan, tapi tentu saja dengan kuota dan tentu saja dibatasi, dan pembatasan jumlah yang boleh diekspor itu pun nanti dikeluarkan oleh yang namanya Komnas Ciskan gitu. Dan Komnas Ciskan pun pada saat masa kebijakan sebelumnya itu juga tidak aktif dan sekarang sudah mati dan sekarang mau diaktifkan kembali. Baik, Ibu Dimi, yang menjadi kekhawatiran nelayan adalah mereka takut kalau misalnya ekspor benih lobster dibuka, kemudian kita malah mengirimkan benih-benih unggul kepada negara lain yang kemudian mereka bisa membudidayakannya sendiri hingga nanti kita malah jadi kalah. Kita malah jadi kalah sebagai negara pengekspor lobster. Loh, kita belum mencoba kok kita jadi bisa kalah kan begitu. Jadi kalau sekarang kalau kita tanya misalnya ada budidaya ya enggak, kalau misalnya ada yang menjawab ada budidaya berarti melanggar peraturan kebijakan yang sebelumnya kan begitu. Baru sekarang kita mau coba. Tapi memang berdasarkan kita bisa, harusnya kita bisa. Nah itu tadi yang sekarang juga kita harapkan program-program dari budidaya nanti melakukan bagaimana mengaktifkan atau melibatkan si nelayan untuk melakukan budidaya kan begitu. Jadi itu yang sekarang masih disusun dan masih mengeluarkan perizinan dan sebagainya tadi itu kan untuk perusahaan-perusahaan itu. Tapi sudah heboh duluan gitu. Jadi tapi yang diangkat malah kadang-kadang bukan hal-hal yang substansi. Jadi substansinya sebenarnya adalah bagaimana kita supaya tidak terjadi penyeludupan, kemudian bagaimana ada terjaga kelestarian sumber daya lobster, benih lobster itu sendiri, sumber daya ekonominya juga. Jadi masyarakat kita itu makan, tapi sumber dayanya juga bisa terjaga sehingga ada total available catch kan, total yang boleh ditangkap kan begitu. Nah yang boleh ditangkap itu tapi yang boleh diekspor itu berapa persen kan begitu. Dan total available catch itu di lobster itu kalau untuk perikanan tangkap ikan yang lainnya kan 80%. Tapi untuk benih lobster itu total available catch-nya adalah 50%. Nah disitulah yang sebenarnya ada pembatas yang kita lakukan supaya tidak terjadi eksploitasi gitu. Pak Budi, Anda punya contoh tidak bahwa dalam beberapa kasus nelayan ini dieksploitasi oleh eksportir besar atau nelayan berdasi, bukan hanya dalam hasil tangkapan, tapi bagaimana juga mereka melakukan mekanisme penangkapan benih ikan termasuk lobster?
Ya, yang jelas nelayan itu banyak ya. Artinya mulai dari akses dia menangkap ikan sampai kemudian dia menjual. Kadang ini kan nelayan tidak tahu berapa sebenarnya harga yang real di lapangan. Tapi selalu dibilang perusahaan rugi, ini rugi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang ini juga catatan buat KKP. Sebenarnya tidak hanya kasus lobster sebenarnya. Jadi banyak kasus sebenarnya ikan-ikan yang diekspor itu. Para nelayan itu hampir tidak tahu masalah harga sedikit pun. Karena itu jaringan pasar itu sebelum ke perusahaan itu di situ ada disebut pengepul. Di atasnya pengepul ada broker. Nah, baru broker berhubungan dia dengan perusahaan. Nah, itu hasil SNI lah begitulah. Di kasus rajungan lah kira-kira begitu. Jadi tidak tahu memang nelayan, apalagi saya ngebayangin tentang lobster tadi gitu ya. Saya mau melihat misalnya tadi kata Bu Nini misalnya 8 bulan di budidaya. Permennya baru turun 1 bulan Mei ya, bulan ke depan baru izinnya keluar. Nah, di sini aja ketidakterbukaan ya kan? Jadi masa 1 bulan dia sudah panen lobster kemudian izin ekspornya keluar itu kan memang di sini saja sudah dalam tanda kutip sudah ada masalah kan. Nah itu saya lihat begitu. Lalu kenapa sih sebenarnya harus perusahaan eksportir ya yang selalu dilibatkan misalnya? Kan banyak itu sebenarnya kelompok-kelompok nelayan, koperasi-koperasi nelayan ya, yang memang juga bisa juga dilibatkan. Ya pasti saya tahu jawaban Bu Nini, kan semua terbuka. Tapi kan informasi, sosialisasi, satu contoh Mas, saya gambarkan gini, kasus COVID misalnya. Ada APBN yang memang ada 2 perusahaan BUMN yang untuk menyerap hasil tangkapan ikan misalnya. Ya, kita mau cek sebenarnya sejauh mana penyerapan hasil nelayan itu, hasil tangkapan nelayan itu sampai mana kita kan juga nggak tahu informasinya, apalagi benih lobster, ya kan? Seperti itu kira-kira, Mas. Baik, Ibu Nimi, silakan dijawab langsung, Ibu Nimi. Ya, jadi sebenarnya kan gini, siapapun boleh mengajukan menjadi ekspor benih lobster itu ya. Jadi koperasi boleh, perusahaan BUMN boleh, perusahaan boleh dan sebagainya kan begitu, tapi kan tentu saja ya harus memenuhi persyaratan kan begitu. Jadi sebenarnya kembali tadi kalau misalnya saya juga setuju tadi sama Pak Budi bahwa lantai pasarnya tadi itu jadi dari misalnya dari nelayan ke pengumpul kemudian rantainya dipendekin gitu Bu. Iya, itu saya sudah sampaikan. Jadi ada beberapa yang sudah mempresentasikan bagaimana konsep untuk dari nelayan ke perusahaan dan itu kami usulkan kok. Jadi sebenarnya kami berharap nelayan bisa mendapatkan harga yang yang bagi nelayan itu layak dan jadi perusahaan juga tidak bisa melakukan seenaknya kepada nelayan kan begitu. Jadi itu juga sudah pernah kami usulkan. Jadi ada beberapa. Jadi kalau memang bisa rantai ya kita berharap itu memang harus diputus ya. Jadi maksudnya nelayan tadi dan itu sudah jelas kok bahwa harga minimal itu 5.000 dan kalau misal tidak mendapatkan itu ya disampaikan kemudian nanti ya izinnya akan ditinjau kembali atau bahkan dicabut. Nah, kembali tadi kalau memang misalnya Bapak sampaikan kurang sosialisasi dan sebagainya, ya nanti kami akan sampaikan ke KKP bahwa kepada para dirjen mungkin sosialisasinya ditingkatkan kembali karena memang masih kurang sehingga mungkin itu nggak sampai ke kelompok nelayan, ke koperasi nelayan dan sebagainya. Jadi so far sih Pak Edi sangat terbuka ya dan sangat welcome dan menerima masukan. Dan sekarang kan kami juga tur di Java ini kan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian terakhir di Jawa Timur itu kan semua juga mendengarkan masukan nelayan. Jadi mungkin tadi dikomunikasikan lah. Jadi jangan juga belum kita mengerjakan apa-apa, belum melakukan apa-apa, tapi sudah dihajar ini dan itu. Padahal sebenarnya apa yang dipikirkan itu ya belum tentu ada gitu. Ya. Terima kasih untuk waktu Anda bergabung bersama kami Bu Nimi dan juga Pak Budi Laksana.